Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa kalian. Ini untuk yang video yang part 2 ya. Kenapa tak buat 2 part? Karena agar kalian nonton videonya tidak terlalu lama, dan untuk mencarinya agar lebih mudah untuk langsung menuju ke nomor berapa ketika kalian lupa. Besok kalau yang mau soal ini untuk latihan di rumah, minta saja dengan saya kasihkan. Begitu ya untuk siswa-siswa sekalian. Nah, khusus untuk yang dari nomor 26 sampai 50 ini untuk kelas 7 itu hampir sama dengan yang kelas 9. Kenapa kok hampir sama? Karena kemarin yang kelas 9 itu adalah TUC bukan PTS. Sehingga yang namanya TUC itu beberapa soal harusnya sama dari kelas 7 sampai kelas 9. Begitu ya. Nah, langsung saja ke nomor 26 ya. Yuk kita bahas bersama-sama. Semoga dari pembahasan ini nanti nilai kalian ke depan akan lebih baik. Yuk. Nomor 26, gambar di samping menunjukkan arah. Ingat nih, arah perpindahan posisi penari dengan pola garis. Nah, arah perpindahan posisi penari itu ditunjukkan dengan apa? Dengan garis putus-putus. Jika garisnya seperti ini, maka jawabannya berarti adalah garis lurus. Ya, tepat sekali. Begitu ya, itu untuk nomor 26 jawabannya berarti A. Kemudian nomor nomor 27. Perhatikan. Formasinya ada 5 formasi. Kemudian yang ditanyakan adalah nomor 27. Formasi yang menunjukkan banyaknya penari dengan gerak level tinggi. Ingat, gerak level tinggi paling banyak. Nah, level tinggi paling banyak itu yang ditunjukkan oleh yang ada titik tengahnya atau yang di garis 2 seperti ini. Berarti di sini ada 3, di sini tidak ada, di sini ada 2, dan yang lain tidak ada. Berarti jawabannya adalah begitu ya. Yuk, kemudian nomor 28. Formasi dengan pola garis lurus. Apa yang ditanyakan? Formasinya ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini kita pakai seleksi ya. Nah, ini kan 1 dan 2. Nah, 2-nya ini adalah pola garis lengkung, berarti yang ada 2-nya ini jawabannya salah. Nah, ada 2-nya berarti jawabannya adalah yang C. Begitu. Kemudian nomor 29, formasi yang memiliki penari dengan level rendah paling banyak. Nah, level rendah ditunjukkan dengan apa? Dengan yang di blok seperti ini. Berarti di formasi 1 ini ada 2, di sini ada 4, di sini ada 3, di sini ada 3, dan di sini ada 6. Nah, jawabannya berarti yang 6. Berarti formasi 5, jawabannya D. Begitu. Nah, kemarin kalian jawabnya seperti apa? Apakah sudah betul atau belum? Nah, yuk kita lanjutkan. Nomor 30. Sendera tari yang menceritakan cerita Panji nih. Cerita Panji, ingat cerita Panji. Pada sajian pertunjukan mayoritas menggunakan level rendah pada tariannya. Berarti adalah apa? Ceritanya cerita Panji. Nah, kata kuncinya Panji berarti jawabannya adalah Langen Drian. Kalau Langen Mondrowanoro itu adalah menceritakan tentang epos Ramayana. Kalau Rahiwang ini asal usul Purworejo. Yuk, kemudian nomor 31 ya. Jawabannya A tadi, Langen Drian. Penulisan pola lantai umumnya disertai dengan deskripsi tari. Nah, deskripsi tari yang ditampilkan oleh penari. Pencatatan tari tersebut disebut, hati-hati. Nah, biasanya itu di sini ada pola lantai. Nah, di sini ada catatan tariannya tentang gerakannya itu. Nah, namanya bukan dance text bukan, tapi adalah dance script, bukan notulen, karena bukan rapat, bukan juga naskah karena bukan skripsi. Nah, kemudian nomor 32. Seorang yang biasanya membuat karya tari. Nah, yang membuat berarti adalah seorang koreografer, betul. Nah, tapi kan di sini tidak ada koreografer. Jawabannya di sini adalah antara komposer, penata tari, stage manager atau penari. Jawabannya adalah penata tari. Nah, ini bahasa kerennya itu adalah koreografer. Nah, nomor 33, pola lantai formasi tari yang menyudut. Ingat, menyudut merupakan salah satu contoh
pola garis lurus, yaitu menyudut. Jika ini ada panggung, yang membuat sudut itu di mana? Biasanya adalah dari ujung ke ujung karena membuat sudut. Berarti itu adalah garisnya apa? Diagonal. Begitu ya. Yuk, nomor 34. Kita baca dulu. Kalau soalnya panjang seperti ini, kita baca dulu kalimat akhirnya biar agar kalian lebih cepat dalam mengerjakannya. Gambar panggung. Nah, gambar panggung yang tepat dalam pencatatan tari Rani. Nah, dalam pencatatan tari berarti apa? Pola lantai. Nah, apapun bentuk panggungnya, berarti ini kan kalian sebenarnya tidak harus membaca kalimat yang atas ini. Ya kan? Nah, ini yang ditanyakan cuma ini. Gambar panggung yang tepat dalam pola lantai. Berarti adalah bentuknya seperti ini, namanya apa? Trapesium tanpa alas, karena di sini tidak ada pilihannya, berarti adalah trapesium. Ya, oke. Selanjutnya nomor 35. Tari Saman dan tari Seudati. Nah, sebenarnya tari Seudati tidak begitu sama dengan Saman ya. Merupakan contoh tari yang mengutamakan pola garis lurus pada tampilannya. Adapun jenis pola garis lurus yang digunakan itu adalah garis apa? Kalau Saman itu kan begini. Berarti adalah horizontal. Ini lurus ya maksudnya ya. Ini karena penanya licin. Jadi Pak Sur nggak bisa buat garis lurus tuh. Itu ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Nomor 36. Ada tanjak, tancep, kuda-kuda, mendak. Kira-kira apa ini? Nah, ini adalah pose, bukan gerak. Pose. Nah, berarti ini bukan jawaban yang tepat. Pose. Nah, levelnya sedang atau rendah? Sedang ya, betul. Berarti sedang ya. Pose level sedang, jawabannya yang D. Yuk, nomor 37. Gerak tayungan ngasut. Nah, ini biasanya di Langendrian dan Langen Mondrowanoro ini yang sering dijumpai pada pertunjukan. Nah, Langendrian dan Langen Mondrowanoro adalah contoh. Nah, keunikan dari kedua sendera tari ini itu adalah menggunakan gerak level rendah dalam pertunjukannya. Karena semuanya dilakukan dengan jongkok ya, dan tidak boleh berdiri. Kita lanjutkan nomor 38. Ya, 38. Tuh, penarinya cantik-cantik bantu. 3. Berdasarkan gambar di samping, level tinggi yang terbentuk dari gambar di samping yang paling tepat adalah dilakukan oleh berapa orang penari. Nah, ini kan napak. Ini napak. Yang level tinggi berapa? 1 orang. Jawabannya berarti adalah C. C ya, yang C. Yang C. 1 orang. Yang 2 levelnya apa? Sedang. Yang 2 levelnya sedang. Oke, lanjut nomor 39. Perhatikan gambar di samping. Nah, orangnya sedang apa ini? Duduk. Dan duduk ya, silo ya. Gambar di samping merupakan contoh dari. Nah, ingat, ini berarti diam. Posenya diam. Berarti bukan gerak. Jawabannya berarti pose levelnya apa? Rendah karena dia sedang duduk. Jawabannya A. Oke, selanjutnya nomor 40. Fungsi utama membuat karya tari dengan kelengkapan level gerak tari adalah untuk membentuk apa? Yang jelas adalah membentuk. Nah, jawabannya enak mana? A. Dinamika pertunjukan tari, bukan dinamika pola lantai. Bukan juga mempermudah gerak tari, juga bukan. Mempermudah penonton juga bukan. Jawabannya adalah A. Yuk, kemudian nomor 41. Perhatikan dan cermati gambar ini, gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan penari dengan pose rendah. Pose rendah. Nah, ini berdiri, ini berdiri. Berarti yang rendah ini ada 1, ada 2, 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Begitu ya. Oke, kita nomor 42. Nah, coba kita baca bersama-sama. Minggu lalu, Lanang dan Lisa melihat sebuah pertunjukan tari tradisional kesenian rakyat Jaran Kepang di alun-alun. Ingat, di alun-alun Kutoarjo. Penonton bisa menyaksikan pertunjukan tersebut dari berbagai arah. Berarti
Jika ini ada panggungnya di sini, penontonnya di sini, melingkari semuanya. Begitu ya, penontonnya dari berbagai arah. Nah, itu panggung yang digunakan adalah panggung arena terbuka. Karena kalau proscenium biasanya tidak bisa melihat dari belakang. Kalau tapal kuda juga sama. Karena ini di alun-alun berarti arena terbuka, tidak tertutup. Ya, begitu. Oke. Selanjutnya nomor 43. Bacaannya panjang ya. Ketika panjang, baca dulu kalimat terakhirnya apa? Ragam gerak yang dilakukan cucuk lampah. Ragam gerak tersebut di atas termasuk level gerak. Nah, ragam gerak yang dilakukan apa? Di sini tertulis adalah, nah ini yang ditampilkan peran tersebut adalah antara lain lumaksono, kengser, enjeran, besut, dan sabetan, dan ombak banyu. Berarti ini gerak-gerak ini levelnya apa? Lumaksono, seperti kalau yang di depan manten biasanya adalah level sedang. Betul, karena penari yang di depan manten tidak mungkin melompat-lompat dan tidak sambil duduk juga. Nomor 44, bacaannya panjang lagi. Nah, perhatikan nomor 44. Yang ditanyakan apa dulu? Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa bentuk pola lantai, ingat, bentuk pola lantai, level gerak, dan musik yang digunakan. Yuk kita dari bacaannya. Tari kecak menurut satu tarian yang ikonik. Tari ini disituan. Nah, sebenarnya merupakan wujud modifikasi. Tari kecak ini sangat unik, bahkan sudah terkenal. Tari kecak umumnya menceritakan ramayana beberapa tokoh pentas. Uniknya, tarian ini diiringi suara cak 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 cak, ya. Suara memberikan bunyi gamelan oleh penari. Nah, berarti jawaban untuk musik ini adalah musik internal. Nah, yang ada internalnya yang mana? Internal, oke. Berarti yang ini tidak mungkin. Yang ini juga tidak mungkin. Nah, duduk secara melingkar. Melingkar berarti ini kan lurus, ini lengkung. Berarti jawabannya yang D. Lengkung, rendah karena sedang duduk dan melingkar. Nah, rendah, lengkung, musiknya internal. Begitu. Yuk, lanjutnya nomor 45. Pertunjukan gladiator tuh, gladiator yang menjadikan hukuman budak zaman Romawi di Italia merupakan salah satu contoh pertunjukan yang dilaksanakan pada panggung. Nah, kalian ketika gladiator itu namanya adalah Colosseum. Colosseum ya, seperti lapangan bola itu. Nah, berarti jawabannya adalah Colosseum. Gitu ya. Bukan arena terbuka, juga bukan arena tertutup, dan juga bukan proscenium. Nomor 46. Tari tangan seribu yang berada di Thailand dan Cina merupakan sebuah tarian yang populer di sana. Tarian ini biasanya ditarikan dengan bentuk garis lurus. Garisnya lurus ya. Di tengah panggung dari depan ke belakang. Makna, ya. Nah, ini berarti makna dari garis lurus ya. Garis lurus maknanya itu apa? Yang jelas bukan fleksibel, bukan simpel, tapi biasanya kuat. Nah, ini karena vertikal seperti ini, itu lebih menunjukkan hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau yang sama manusia yang apa? Biasanya kalau tidak melingkar, itu adalah dengan horizontal. Gitu ya. 47. Tokoh tari laki-laki yang sering menampilkan karya tari menggunakan topeng karakter. Nah, berpenampilan perempuan, memiliki darah keturunan Cina. Nah, jelas sekali ini berarti adalah Didik Nini Towo. Nah, di sini jawabannya adalah Didik Hadi Prayitno karena itu namanya. Oke, selanjutnya nomor 48. Tari Dolalak khas Kabupaten Purworejo umumnya menggunakan formasi gerak dengan garis. Nah, biasanya kalau kalian nonton Dolalak kan biasanya dari depan ke belakang ya. Nah, itu garisnya adalah lurus. Meskipun ada yang lengkung juga ada, tapi kebanyakan garisnya lurus. Yuk, selanjutnya nomor 49. Sebagai pengiring gerak tari, menguatkan ekspresi, membentuk suasana pertunjukan. Nah, jelas ini. Ini berarti fungsi dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa unsur pendukung tari yang dimaksud adalah musik
Betul. Karena pengiring. Nah, cetok kata kuncinya pengiring, di sini ada iringan. Terakhir, nomor 50. Andi menari di Lipo Plaza setiap waktu. Nah, ini seperti soal yang di atas tadi. Yang ditanyakan apa? Bentuk panggung yang disajikan Andi yang kepada gurunya berarti apa? Trapesium tanpa alas karena bentuknya seperti ini. Gitu. Nah. Oke. Cukup itu untuk part 2-nya. Untuk yang esainya kalian yang penting ketika dijawab dengan baik dan betul, dan sebenarnya beberapa jawaban ada di pilihan ganda ya, tinggal kalian teliti atau tidak. Nah, cukup sekian untuk part 2, dan silahkan bisa di kira-kira nilai kalian itu berapa, sudah kelihatan ya kalian itu kemarin salah berapa, salah jawab atau tidak. Cukup sekian, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Kemudian kalau misalkan kalian masih ada beberapa yang kurang jelas, atau misalkan saya juga dalam pembahasan ini banyak salah, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.